Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wina Kamalasari dengan NPM 21130222010 dari Program Studi Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Pada video kali ini saya akan menjabarkan jawaban saya mengenai soal UTS Psikologi Pendidikan. Yang pertama, pentingnya daya ingat bagi perkembangan anak-anak ataupun peserta didik, ada baiknya mengetahui bahwa kemampuan mengingatnya masih bisa diperbaiki. Ada beberapa strategi ataupun cara yang dapat kita lakukan untuk meningkatkan daya ingat pada para peserta didik. Yang pertama, mendorong peserta didik untuk mengajukan pertanyaan. Memahami subjek merupakan langkah awal. Dorong peserta didik untuk mengajukan pertanyaan. Dengan begitu, kita dapat memastikan apakah peserta didik memiliki pemahaman lebih dalam tentang sebuah topik. Cara ini juga membantu peserta didik mengembangkan pemikiran kritis dan keterampilan memecahkan masalah. Lalu, yang kedua, buat pembelajaran menjadi menyenangkan. Tingkatkan antusiasme peserta didik dalam belajar dengan melakukan hal-hal menyenangkan. Guru bisa mengajak ke perpustakaan, mengunjungi museum ataupun galeri seni, dan menonton video bersama-sama. Jika peserta didik tertarik dengan hal yang dipelajari, ia akan lebih mudah mengingatnya di kemudian hari. Jadikan informasi sebagai puisi ataupun lagu. Bantu peserta didik membuat puisi atau lagu dari informasi yang ia dapatkan dan pelajari. Otak manusia memiliki kemampuan mengingat musik dan nada dengan lebih baik. Oleh sebab itu, menggunakan musik atau sajak dapat membantu peserta didik saat belajar meningkatkan daya ingat. Tumbuhkan kebiasaan membaca dan bicarakan tentang buku. Banyak penelitian mengungkapkan bahwa kebiasaan membaca bagus untuk perkembangan intelektual anak. Namun, selain itu, membaca juga bisa menjadi cara untuk melatih daya ingat anak. Cara yang bisa dilakukan adalah dengan menerapkan strategi membaca aktif atau active reading. Guru bisa mengajak peserta didik untuk mencatat dan menyimpulkan isi dari buku yang ia baca atau memberikan pertanyaan terkait buku tersebut. Lalu, pisahkan informasi menjadi poin-poin kecil. Bantu peserta didik membagi informasi yang diterimanya menjadi poin-poin kecil yang mudah dipahami. Mengumpulkan potongan informasi jauh lebih mudah untuk diingat dibanding harus menyerap semuanya secara bersamaan. Soal nomor 2, faktor-faktor yang mendukung prestasi belajar siswa yaitu yang pertama ada faktor internal, meliputi semangat belajar. Meskipun seorang pelajar memiliki semangat yang tinggi dan keinginan yang kuat, pasti akan tetap merasakan yang namanya kemalasan, mengalami keengganan dan kelalaian. Maka, tunas semangat ini harus dipelihara secara terus-menerus. Semangat belajar merupakan kekuatan mental yang mendorong terjadinya proses belajar. Lemahnya semangat belajar atau tidak adanya semangat belajar akan melemahkan kegiatan belajar. Selanjutnya, mutu belajar akan sangat menurun. Lalu ada percaya diri. Rasa percaya diri sering dimaknai dengan rasa kemampuan individu dalam menyeimbangkan struktur kejiwaan yang ada pada individu tersebut. Dengan kata lain, percaya diri adalah individu yang mampu mengendalikan gejala emosional seperti takut dan sebagainya, sehingga ia berani memposisikan pada hal yang seimbang. Lalu ada bakat. Secara umum, bakat adalah kemampuan potensial yang dimiliki seseorang untuk mencapai keberhasilan pada masa yang akan datang. Dengan demikian, sebetulnya setiap orang pasti memiliki bakat dalam arti potensi untuk mencapai prestasi sampai ke tingkat tertentu, sesuai dengan kapasitas masing-masing. Jadi, secara global, bakat itu mirip dengan inteligensi. Dalam perkembangannya, bakat diartikan sebagai kemampuan individu untuk melakukan tugas tertentu tanpa banyak tergantung pada upaya pendidikan dan latihan. Lalu ada faktor eksternal, meliputi keluarga. Pendidikan keluarga merupakan pengalaman pendidikan pertama bagi anak. Pendidikan keluarga juga merupakan dasar dari pendidikan anak sehingga untuk memperoleh pengetahuan dan pengalaman yang lain, maka keluarga dengan kesadaran memberikan pendidikan yang lain pula, yaitu dengan menyekolahkan anaknya.
Pendidikan di sekolah memberikan motivasi dalam mengaktifkan anak didiknya sehingga tidak menutup kemungkinan banyak keanekaragaman problem yang dihadapi anak didiknya dengan latar belakang yang berbeda-beda pula. Lalu ada pergaulan. Pergaulan adalah hubungan atau interaksi antara seseorang dengan orang yang lain, meliputi tingkah laku dan melibatkan orang lain. Nah, dia menjelaskan bahwa cari ilmu yang bermanfaat dan patuhi aturan-aturan yang ada. Bijaksana dalam dan pantang menyerah dalam belajar adalah kunci kesuksesan. Pendidikan dan akhlak yang baik melahirkan generasi yang baik juga. Upaya yang dapat dilakukan oleh guru atau tenaga pendidik agar peserta didik memiliki semangat berprestasi yaitu yang pertama, meningkatkan kualitas guru dalam mengajar. Lalu, memilih metode pembelajaran yang tepat, memanfaatkan media atau fasilitas belajar dengan maksimal, memahami perbedaan kemampuan antara peserta didik yang satu dengan peserta didik yang lain, mendengarkan keluhan atau kesulitan peserta didik dalam proses pembelajaran, beri peserta didik pujian atau penghargaan saat berhasil menyelesaikan tugas dengan baik ataupun saat memenangkan perlombaan. Memberikan motivasi kepada peserta didik agar semangat berprestasi. Lalu guru mendorong siswa untuk berpikir kritis dan guru melakukan evaluasi secara berkala. Jika upaya yang telah dilakukan tenaga pendidik masih gagal dalam meningkatkan semangat berprestasi siswa, maka tenaga pendidik harus selalu memberikan motivasi yang meningkatkan semangat berprestasi siswa tersebut. Selain itu, guru atau tenaga pendidik harus melakukan pendekatan terhadap siswa tersebut seperti mendengarkan keluh kesah atau kesulitan siswa dalam pembelajaran. Soal ketiga, solusi yang dapat ditempuh oleh seseorang guru mengenai permasalahan yang timbul pada peserta didik yaitu yang pertama, hindari memberikan tugas yang sangat banyak karena hal tersebut dapat menimbulkan stres pada siswa. Lalu ajak peserta didik aktif berpartisipasi dalam pembelajaran, lalu membentuk kelompok belajar agar memudahkan peserta didik dalam menangkap informasi. Selanjutnya, ajarkan siswa untuk membuat catatan semenarik mungkin, lalu melaksanakan metode resiprokal, dan yang terakhir pendekatan personal antara guru dan siswa. Soal nomor 4, pada dasarnya motivasi merupakan bentuk usaha untuk mempelopori, mengarahkan, serta menjaga perilaku seseorang terutama pada siswa agar ia terdorong untuk melakukan peningkatan belajar dalam bidang akademik. Motivasi sangat dipandang pada dorongan mental yang menggerakkan dan tertuju pada tingkah laku seseorang termasuk perilaku belajar. Terdapat hasrat yang mengaktifkan, menggerakkan, menyalurkan, dan mengarahkan sikap dan tingkah laku pada individu belajar. Jadi, dengan adanya motivasi, siswa akan belajar lebih giat, semangat, ulet, dan mempunyai daya konsentrasi penuh dengan kegiatan belajar. Motivasi mempunyai peran penting dalam belajar, sebab motivasi sangat menentukan pada usaha yang dilakukan oleh siswa. Menurut Rafika, motivasi memiliki 3 peranan penting, yaitu yang pertama, mendorong individu untuk mencoba. Motivasi motor penggerak dari setiap kegiatan yang dilakukan oleh individu, lalu menuntun arah perbuatan yang ke arah tujuan yang ingin dicapai, dan yang terakhir menentukan perbuatan guna untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai dan bermanfaat. Motivasi internal dan eksternal untuk meningkatkan prestasi belajar saya, yang pertama ada motivasi internal. Untuk saya sendiri yaitu membuat catatan di buku semenarik mungkin agar saya lebih bisa memahami materi yang telah saya terima dari dosen. Lalu untuk motivasi eksternal, saya selalu rajin membuat catatan ataupun belajar kelompok dengan teman agar nilai saya bagus. Hal ini saya lakukan agar orang tua bangga dan memberikan pujian kepada saya. Selain itu, motivasi eksternal yang dapat meningkatkan prestasi belajar saya adalah teman saya sendiri. Apabila teman saya mendapatkan nilai yang bagus, maka saya akan merasa terpacu untuk belajar lebih rajin lagi agar mendapatkan nilai yang besar pula. Untuk soal nomor 5, kondisi pendidikan kita saat ini sangat memprihatinkan. Moral dan sopan santun peserta didik kita sangat rendah. Banyak dari para pelajar yang suka tawuran dengan sesama pelajar.
tindak kekerasan, bahkan mereka tidak memiliki rasa malu bermesraan dengan lawan jenisnya di tempat umum. Hal ini tentunya didasarkan karena kurangnya etika dan moral dari para pelajar tersebut. Banyak hal yang menjadi faktor kurangnya moral belajar saat ini. Salah satunya yang mempengaruhi krisis moral para pelajar saat ini adalah kehadiran gadget dan kurangnya interaksi antara anak dengan orang tua. Dengan adanya gadget, para pelajar bebas browsing hal-hal yang diinginkan. Rasa sosialisasi terhadap hal-hal di sekitar menjadi berkurang. Diakibatkan mereka terlalu sibuk dengan mengurus gadget bahkan sampai lupa dengan keadaan di sekitarnya. Dalam hal ini, peranan orang tua dan guru sangat menentukan moral serta sopan santun para siswa. Orang tua bisa melakukan pendekatan-pendekatan terhadap anaknya. Bahkan orang tua bisa berperan sebagai sahabat anaknya. Dengan demikian, anak akan merasa diperhatikan dan lebih mudah menyampaikan perasaan yang dialaminya saat ini. Guru adalah orang tua kedua bagi para peserta didik. Guru harus bisa berperan ganda menjadi seorang guru dan orang tua bagi anak didiknya. Guru tidak hanya memiliki tugas mencerdaskan kehidupan bangsa, tetapi seorang guru harus mampu menciptakan siswa-siswi yang berkarakter. Guru harus menanamkan moral serta etika yang kuat terhadap anak didiknya. Seorang guru harus menjadi teladan yang baik bagi para siswa dalam mewujudkan perilaku siswa yang berkarakter. Oleh sebab itu, bukan hanya siswa saja yang dituntut untuk memiliki etika dan moral yang baik, seorang guru sekalipun dituntut untuk memiliki etika dan moral yang baik sehingga siswa dapat mengambil contoh dari seorang guru tersebut. Apapun yang dilakukan oleh guru akan direkam di memori siswanya. Seperti pepatah, guru kencing berdiri, murid kencing berlari. Di dalam pepatah ini, kita dapat mengambil kesimpulan apabila kita memberikan contoh yang tidak baik terhadap anak didik, kita akan heran suatu saat nanti jika kita akan melakukan hal yang lebih parah dari seseorang guru. Oleh karena itu, seorang guru harus mampu memberikan contoh-contoh yang baik bagi peserta didiknya. Itu saja pemaparan jawaban dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.